sidang 1 dan sidang kedua, kemudian sudah mengerjakan BP ini, mungkin kalau ini kayaknya nggak setahun ya, ini kayaknya 1 semester ya kalau yang ini ya, karena mulainya juga agak sedikit terlambat. Teman-teman, di sidang yang ketiga ini, pertama, sebelum memulai presentasi, tolong perkenalkan diri dulu, nama, latar belakang S1-nya, dan saat ini aktivitasnya atau bekerja di mana. Kemudian setelah itu ada waktu untuk presentasi 45 menit, concise ya. Maksudnya harus singkat, padat, namun jelas ya. Jadi jangan terlalu panjang, waktunya 45 menit. Dan kemudian akan ada diskusi dari dosen tamu, dimulai dari Pak Geri, dari Magister Ilmu Komputer, kemudian praktisinya Pak Resdi, kemudian nanti akan diteruskan, dilanjutkan oleh saya dan Pak Tantri. Oke, untuk penilaiannya berbeda dengan sidang 1 dan 2, apabila ada diskusi atau pertanyaan yang perlu diklarifikasi, teman-teman bisa menjawab apa saja, maksudnya yang bukan babnya, namun bisa menjawab dan bisa ditambahkan oleh anggota kelompoknya yang lain jika dirasa bisa menambahkan. Begitu. Jadi siapapun bisa menanggapi pertanyaan dan diskusi dari penguji. Begitu ya pada saat nanti diskusi. Teman-teman, Pak Giri mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum memulai sidangnya, ujiannya yang ketiga ini. Jelas. Jelas? Oke, kalau gitu kita mulai dari memperkenalkan diri dan mungkin kalau ada yang memang latar belakangnya atau bekerja pada perusahaan yang sesuai dengan yang ditulis, silahkan disampaikan ya. Oke, silahkan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum Pak Tantri, Bu Rina, dan Pak Geri. Perkenalkan saya Zaini Abdillah. Saat ini background saya kebetulan di S1 Manajemen. Saat ini saya bekerja di Departemen Bisdev dan Marketing Sales, Bu, Pak, di salah satu PMA asal Jepang yang juga kebetulan bergerak di bidang konstruksi, investment, dan properti manajemen industrial, Bu. Saat ini kebetulan ada kaitannya dengan logistik ini, Bu Rina. Baik, selanjutnya mungkin rekan saya Pak Adi Asriadi akan memperkenalkan diri. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Edi. Bu Rina, Pak Geri, Pak Risdi, Pak Tantri, perkenalkan, nama saya Adi Asriadi. Saya satunya matematika dari FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Saat ini bekerja di PT Home Credit Indonesia sebagai Digital Marketing Manager. Selanjutnya mungkin dari Mas Divi. Ya. Halo, perkenalkan Bu Rina, Pak Tantri, dan Pak Giri dan Pak Resdi ya. Saya Divi dari tadinya saya S1 di Ilmu Komunikasi dan sekarang kerja di CNBC Indonesia sebagai supervisor internal product dan new media seperti itu. Selanjutnya saya berikan ke Tiwi. Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pratiwi Meriandani. Sebelumnya saya sarjana manajemen di Universitas Serang Raya di Banten. Background saya sekarang saya bekerja di salah satu firma hukum di Kota Bandung sebagai sekretaris. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti yang sesuai bidangnya pekerjaannya Mas Zain ya. Oke, silahkan dimulai presentasinya, waktunya 45 menit. Silahkan. Baik. Oke. Ya. Oke, selamat malam semua yang terhormat Bapak Dr. Tantri Anwar Ahmad Syah, MSM, dan Dr. Rina Anindita, SEMM, dan juga Pak Geri
Firmansyah STM Kom dan juga Pak Resli Benyamin STMN. Pada malam hari ini saya dari Werlogi ingin mempresentasikan bisnis proposal kami. Ya, mungkin kita akan mulai dari introduction dulu ya. Alasan mengapa kami mengambil bisnis Werlogi ini adalah karena ini mungkin video dari kita tentang bagaimana itu ya. Oke, untuk introduction-nya kita mulai. Karena ada kebutuhan warehouse pergudangan di Indonesia, terutama di Greater Jakarta itu meningkat, itu mempengaruhi beberapa sektor industri, diantaranya 3PL, fast moving product, otomotif, teknologi, dan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor. Nah, dari hasil beberapa penelitian lembaga riset, proyeksi di 2025 ini pendapatan demand dari segi ini itu naik menjadi 3,4 miliar square meter, yang artinya adalah naik 261% dari 1,5 juta meter persegi yang ini di-compare dari 2020 kemarin. Ini terjadi akan di 2025 ini. Nah, karena hal ini menarik banget buat kami kenapa bekerja di bidang logistik ini. Selain itu juga dari hasil prediksi Asosiasi Logistik Indonesia, pertumbuhan pasokan nasional itu tumbuh 7-8% di 2024 gitu. Ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, digitalisasi UKM dan lain-lain gitu. Nah, selain itu juga ada informasi tentang BPS juga yang berkata bahwa pertumbuhan PDB di sektor transportasi dan gudang itu tinggi di 2023 dan bahkan menjadi yang tertinggi gitu, menjadi sekitar 15% dibandingkan sektor lainnya. Selain itu CAGR atau tingkat pertumbuhan per tahun selama rentan waktu tertentu pada logistik market menurut Mondor Intelligence itu di rentan waktu 2023 sampai 2029 itu nilai transaksinya itu lumayan tinggi, jadi sekitar 152,52 billion US dollar di 2029, yang artinya meningkat 35% jika dibandingkan 2023 yang saat ini itu di angkanya adalah 112,18 billion dolar. Selain itu juga CAGR e-commerce di Indonesia saat ini itu mengalami kenaikan 15% jika dibandingkan sebesar 15% dari 2023 nih untuk di 2025 ini gitu. Itu kenapa jadi menjadi hal yang menarik. Selain itu juga dari sisi ekonomi digital sendiri, GMV di 2025 ini diproyeksi naik 34%, yang artinya adalah sekitar 110 miliar US dollar jika dibandingkan 2023 yang saat 2023 kemarin itu adalah 82 miliar US dollar. Nah, ini yang menariknya kenapa kita mengambil hal ini. Namun beberapa hal yang menjadi permasalahan di dalam bidang logistik ini itu seperti kita punya 17.500 lebih pulau dan juga populasi kita sudah sampai lebih dari 280 juta. Ini tentunya menjadi sesuatu kompleksitas di bidang logistik ya, dan juga selain itu juga berdasarkan info Bank Dunia, biaya logistik di Indonesia ini tertinggi di ASEAN sampai 20% dari PDB itu sendiri. Nah, selain itu kita melihat bahwa tingkat kinerja logistik di Indonesia ini masih rendah, masih 3, indeksnya itu masih 3, sedangkan di seluruh beberapa negara di ASEAN itu sudah mencapai 5. Gitu. Oke, next kita akan masuk selanjutnya. Nah, tadi kita kan lihat bahwa demand-nya itu sekitar 3,4 miliar meter square ya. Nah, million square maksudnya, maaf, artinya juta ya. Nah, ternyata di satu sisi lain adalah gini, average new supplier di daerah Jakarta sendiri itu sekitar 218.000 per meter square. Nah, ini kan berarti masih ada banyak peluang di dalamnya. Selain itu juga untuk jumlah UKM dan korporasi transportasi darat itu kurang lebih 1,2 juta dan juga perusahaan warehouse itu masih
di angkanya 50.000 dan juga 15.000 lebih itu UKM dan korporasi di bidang kurir dan ekspedisi. Nah, inilah mengapa salah satu kenapa kita pengen bergerak di bidang logistik terutama warehouse. Oke, next. Karena melihat hal itu, kita ingin menghubungkan nih antara perusahaan yang di bidang yang membutuhkan warehouse dan juga logistik. Itu kita coba cari tahu permasalahannya apa. Ternyata mereka tuh sulit untuk menemukan kontak-kontak untuk penyedia jasa ini, terus juga untuk menghubunginya juga perlu waktu. Selain itu juga mencari informasi RFI, request for selain itu juga dan lain-lain gitu kan. Nah, ini kan berapa customer pain-nya itu muncul dari situ. Kesulitan menemukan layanan yang sesuai dan harapan mereka itu ada platform yang memberikan kemudahan akses ke berbagai pilihan vendor logistik. Selain itu juga kita melihat mereka tuh juga nyari yang fitur yang pencarian yang lebih rinci, bisa nggak kita nyari yang lebih rinci dan juga vendor yang terverifikasi gitu. Nah, karena itu kita membuat usaha ini dengan harapan adalah platform yang kita buat ini bisa menjadi platform database informasi yang lengkap, terpercaya, dengan fitur pencarian terperinci, saluran komunikasi yang langsung dengan RFI dan RFP sekaligus ke banyak vendor serta memudahkan transaksi dan kontrak. Oke, next. Ya, di sisi lain kita juga mencoba mencari tahu tentang problem di balik vendor itu sendiri. Kita lihat bahwa ternyata mereka pengen meningkatkan visibilitas dan kesadaran konsumen atas produknya mereka, terus juga memperluas jaringan. Nah, beberapa permasalahan ini kan diantaranya adalah dia kan artinya mereka membutuhkan anggaran marketing dan promosi, selain itu juga meningkatkan visibilitas seni bisnis. Nah, ini yang dibutuhkan, makanya dia butuh ada alat yang bisa memberikan mereka kemudahan untuk mencapai pasar-pasar yang lebih besar dan juga bisa ekspansi pasar yang lebih baru. Nah, karena itu kita memberikan solusi adalah platform marketplace yang bisa menjadi tempat promosi brand marketing yang dengan dukungan teknis dan layanan pelanggan dengan fitur matchmaking, data analitik, dan pemasaran multi-channel dan risk prevention atau control dan real-time communication buat antara si pihak warehouse dengan pihak penyewanya. Oke, next. Nah, ini dari overview kita. Nama kita adalah Warehouse Logistik Teknologi Digital Indonesia yang kita sebut sebagai Warelogi. Oke, untuk next ya kita mungkin membahas visinya ya. Visinya adalah menjadi platform transformasi digital warehousing dan logistik terdepan. Dan juga untuk misinya kita memberikan solusi logistik digital integrasi di dalam hal peningkatan bisnis, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam dunia logistik, dan juga berkomitmen membantu industri logistik ramah lingkungan melalui sistem inovasi dan serta peningkatan visibilitas industri logistik Indonesia dan menyediakan layanan yang solutif dan efisien 24/7. Oke. Ya, next kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang external factor analisis. Tentunya dalam bisnis ini kita membutuhkan analisa di dalamnya ada kita menggunakan portfolio proses dan juga price analysis. Ya, oke, next. Dari portfolio proses sendiri kita menemukan beberapa hal yang berpengaruh bagi kami. Untuk ancaman pendatang baru kita melihat dari segi modal, skala ekonomi, dan juga kebijakan pemerintahan dan pengaruh kemitraan. Dan untuk kekuatan tawar menawar kita melihat dari diferensiasi produk dan juga biaya peralihannya dan seterusnya. Oke, mungkin kita bisa next saja ya. Oke. Nah, dari hal ini kita menemukan bahwa price analisisnya adalah di dalam politik adalah pembangunan infrastruktur 5G itu sangat berpengaruh untuk opportunity kita. Selain itu juga threat-nya adalah kebijakan PSE ini ada yang rentan multitafsir dan juga keamanan data. Sehingga itu yang menjadi threat kami. Selain itu untuk ekonomi sendiri kita melihat pertumbuhan ekonomi yang 5,3% di tahun 2003 ini menjadi salah satu opportunity bagi kami. Dan untuk bagi kami juga
untuk premanisme itu menjadi threat bagi kami. Dan untuk teknologi sendiri, dengan adanya semakin banyak perusahaan yang bergerak di bidang cloud computing, itu memudahkan kami untuk menjalankan campaign kami, untuk menjalankan bisnis kami. Dan untuk teknologi sendiri, threat yang kami hadapi adalah cybercrime yang masih marak di Indonesia. Gitu. Oke, next. Dari hasil tersebut, kita menemukan beberapa opportunity seperti pembangunan infrastruktur, 5G, dan juga permintaan pergudangan yang meningkat, dan lain-lain. Oke, dan juga threat-nya adalah kebijakan PSA yang rentan dan multitafsir. Oke, next. Untuk framework-nya, untuk chapter 3 kita membahas tentang internal faktor. Di dalamnya kita akan membahas tentang analisis demand dan lain-lain. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini beberapa hal yang menjadi hasil analisa kami di internal faktor analysis of demand. Kita melihat bahwa tampilan UI UX, harga produk, dan lain-lain ini membantu kami sebagai capabilities kami yang mampu kita menjadi bagian dari analisis of demand kami. Dan untuk analisis of competition, kita melihat bahwa teknologi dan juga capital itu menjadi resource kami yang sangat rentan juga. Oke. Setelah melihat dari hasil ini, kita memberikan penilaian resource dan capabilities-nya. Dan di sini kita melihat beberapa skornya. Nah, oke. Kita langsung lanjut aja. Dari hasil ini kita menemukan bahwa dari hasil tersebut kita menemukan ada VRIO, yaitu VRIO kami dapatkan bahwa yang paling tinggi adalah keamanan data. Oke, next. Ya, dari hasil resource dan capabilities tadi kita melihat bahwa beberapa hal yang menjadi strength kami yaitu adalah UI UX, harga produk, dan lain-lain ini menjadi salah satu strength kami. Namun weakness kami adalah di bagian teknologi sebagai resource dan juga human resource system atau tenaga ahli IT sendiri yang juga masih menjadi kekurangan kami sebagai resource yang menjadi kekurangan kami. Oke, next. Nah, untuk framework berikutnya adalah strategic plan. Oke, di strategic plan ini kita membahas tentang establish long term objective, lalu ke input stage dan the matching stage, lalu ke SPM, lalu juga business level strategis dan film management. Oke, next. Ya, di tujuan jangka panjang kita untuk market, kita membagi beberapa divisi di dalam marketing yang bertujuan untuk mendapatkan 30% profit dari SMO, SEO, content marketing, social media ads, CRM, dan SEM. Dan untuk operasional sendiri, mereka memiliki target adalah pengembangan platform yang stabil dengan target uptime 90%, dan juga untuk human capital adalah mempersiapkan strategi talent acquisition yang baik untuk memaksimalkan produktivitas perusahaan, dan juga finance memiliki sasaran profitabilitas 50% dan pembagian dividen bagi kepada pemegang saham, dan risk management sendiri adalah mengintegrasi aktivitas setiap manajemen risiko menjadi aktivitas rutin. Oke, next. Ya, di EV sendiri, oke. Ini adalah efek matriks kami yang ada peluang dan ancaman untuk perusahaan kami. Dari hasil diskusi kami, opportunity dan peluang kami memberikan total adalah 2,4 untuk threat dan ancamannya kami hasilkan adalah 0,9. Dan jika diakumulasikan dari hal itu, kita mendapatkan 3,33, yang di mana nilai tersebut menandakan bahwa Warelogi memiliki total skor di atas 2,5 sehingga mengindikasikan bahwa platform Warelogi merespon dengan baik kesempatan dan ancaman. Oke, next. Berikut ini adalah IE matrix perusahaan kami. Dari hasil diskusi kami, mana ya kekuatan diberikan nilai strength-nya adalah 1,96 dan kelemahannya adalah 0,76, sehingga hasil dari akumulasi tersebut adalah 2,7 dengan rata-rata adalah 2,5, sehingga ini mengindikasikan bahwa platform Warelogi memiliki posisi internal yang kuat. Oke, lalu berikutnya adalah CPM. Dari hasil riset kami, strength dan weakness kami dibandingkan kompetitor ditarik kesimpulan Waresik memiliki keunggulan dibandingkan Warelogi, dibandingkan Logisly, dan Warelogi hampir setara dengan logistik. Oke. Ya, dengan Waresik.
Next. Lalu berikutnya adalah SWOT matrix. Dari hal ini kita menggabungkan beberapa strength dan weakness. Yang seperti kita tahu tadi ada untuk strength-nya kita memiliki UI UX, networking, dan easy access dan lain-lain. Berikut adalah pengembangannya. Seperti ada strategi pengembangan layanan cloud computing dan peningkatan akses yang mudah. Dan untuk strategi WO-nya adalah pengembangan fitur, peningkatan layanan, dan pemanfaatan infrastruktur 5G. Oke. Next. Sedangkan strategi ST sendiri, kita adalah peningkatan kemudahan pemesanan dan pemasaran digital, dan juga untuk strategi WT sendiri peningkatan keamanan data dan memanfaatkan peningkatan kebutuhan keamanan itu sendiri. Oke. Next. Ya. Dari hasil skor IM Matrix Wirology memperoleh skor 1,7 dan EV Matrix-nya adalah 3,3 menempati sel 2 yang artinya adalah dari penetapan ini adalah strategi tumbuh dan berkembang atau strategi insentif atau penetrasi pengembangan pasar dan pengembangan produk. Oke. Ya, next. Berdasarkan hasil diskusi kami menemukan 2 faktor pengembangan produk dan penetrasi pasar yang menjadi dengan hasil namun dari hasil ini pengembangan layanan dan fitur all-in-one warehouse logistik ini memiliki skor yang lebih tinggi yaitu 5,24 sedangkan pengembangan penetrasi pasar adalah 3,48. Oke. Yang artinya kami memilih di pengembangan produk. Oke. Next. Ini hasil pengembangan portal strategi yang kami sesuaikan dengan perusahaan kami. Oke, ya seperti trade of new entry adalah membuat inovasi di manajemen pergunaan logistik dan juga untuk risknya adalah penambahan cost perusahaan, sedangkan untuk benefitnya adalah untuk cost leadership adalah dengan trade new entry-nya adalah fokus pada penyediaan layanan dasar logistik pergudangan, namun risknya adalah mengurangi profit margin. Oke. Dan lain-lain. Oke, next. Berikut adalah hasil income cost model yang kami sudah buat dari hasil IVV dan semua hasil analisa kami menemukan bahwa customer segmen kami adalah pengguna UMKM dan juga korporasi dan juga pemilik gudang atau logistik dan transportasi, forwarding dan turunannya. Dan untuk unfair advantage-nya adalah keamanan data, dan untuk channel-nya kita menggunakan adalah semua digital marketing sekaligus komunitas, dan juga untuk matrix-nya adalah membangun brand image dan awareness teknologi dan mengembangkan platform stabil dengan uptime 90%. Oke. Next. Ya. Ya, ini untuk marketing sendiri. Di dalam marketing sendiri kita memiliki beberapa hal yang menjadi tujuan kami, seperti untuk jangka pendek adalah menjalin kemitraan dengan asosiasi 5 sampai 10 asosiasi, diantaranya ada ALI atau Asosiasi Logistik Indonesia dan lain-lain. Oke, dan untuk jangka menengahnya adalah melakukan digital approach berbagai UMKM dengan tujuan adalah mendapatkan jumlah visitor sebanyak 550 sampai 200 ribu per bulan dengan konversi 10%. Oke. Dan untuk jangka panjangnya adalah mendapatkan profit sebanyak-banyaknya dari SMO, CRM, dan lain-lain. Dengan pengembangannya adalah kami adalah mencapai pengembangan traffic website mencapai lebih dari 300 ribu pengunjung Wirology web per bulan dengan tingkat konversinya adalah 30%. Oke. Marketing segmen. Oke, berikut adalah segmentasi kami. Untuk segmentasinya kami menggunakan untuk kita membagi ada PAM, SAM dan SOM, namun dengan target SAM-nya adalah jumlah perusahaan yang ada di Indonesia, dan untuk SOM-nya adalah perusahaan populasi, perusahaan logistik, dan warehouse di Indonesia. Dan untuk targetnya sendiri adalah vendor, kita mengejar adalah pemilik bisnis yang inovasi dan terbuka dengan solusi, dan untuk penyewanya atau usernya adalah bisnis yang perusahaan yang bisnis yang memprioritaskan efisiensi dan pengelolaan logistik yang tepat. Next.
berikut adalah positioning kami. Kami sudah melihat dari hasil pengukuran harganya. Ya, hasilnya adalah kami agak di atas dalam segi fitur untuk dibandingkan logistik maupun logistik. Oke, next. Ya, berikutnya adalah ya untuk sales budget sendiri kita akan membagi untuk biaya SEO dan juga SMO atau sosial media organik dan juga konten marketing, dan juga selain itu juga di advertising seperti Google Ads, seperti GDN ataupun juga YouTube dan lain-lain, dan juga sosial media ads serta biaya webinar dan juga biaya operasional. Biaya operasional ini termasuk di dalamnya adalah membuat flyer ataupun membuat webinar dan lain-lain. Oke. Sales activities-nya adalah pada wearable-nya adalah job loss-nya adalah menghasilkan revenue dan memperbesar jaringan calon klien. Oke. Untuk sales revenue-nya sebagai berikut, kami sudah membagi beberapa selama 5 tahun, dan di tahun ketiga ini kami mengharapkan untuk sudah balik modal dengan jumlah budget yang kami dapatkan adalah pendapatan yang kami dapatkan adalah 11 triliun, dan di tahun kelima 11 miliar ya. Oh iya. Maaf. Dan di tahun kelima adalah 60 miliar. Oke. Next. Berikutnya kita masuk ke operasional. Ya. Di dalam perusahaan ini, di dalam operasional ini akan ada tahapan pendirian usaha, tujuan sasaran, juga desain operasional, dan juga penghantar operasi dan perencanaan operasional. Dan untuk tahapan pendiriannya adalah awalnya adalah registrasi user OSS, dan juga selanjutnya adalah registrasi legalitas, proses NIB, dan juga perizinan berusaha dan perizinan komersial dan operasional, dan juga pengajuan fasilitas dan bergabung. Dan yang ketujuh adalah mencapai. Oke, next. Nah, untuk tujuan dan sasarannya di operasional ini adalah membangun platform untuk jangka pendek adalah membangun platform teknologi yang stabil dan meminimalisir adanya bug dalam sistem maintenance dengan uptime 80%. Dan untuk membangun, dan salah satu caranya adalah membangun arsitektur cloud, dan untuk jangka menengahnya adalah membangun platform workload yang stabil dengan minim uptime-nya adalah 90%, dengan membangun arsitektur cloud enterprise yang artinya lebih besar lagi dengan lebih tinggi. Untuk jangka panjangnya adalah targetnya adalah lebih stabil lagi, yaitu uptime-nya adalah sampai tetap di 90% dengan menambahkan two nodes EC2M 2X large dan lain-lain. Oke. Oke, desain proses. Nah, berikut adalah desain proses yang kami gunakan untuk mitra dan pengguna, di mana di dalamnya adalah mitra dapat mendapatkan akses ke market, begitu juga dengan pengguna. Setelah mereka memiliki servis, salah satu kelebihan bagi mitra adalah mendapatkan database profil pengguna, dan juga sedangkan pengguna dapat request for quotation, dan untuk masing-masing mereka memiliki pembayaran yaitu melalui membership fee, dan yang satu lagi adalah untuk user adalah service fee. Oke, next. Berikut adalah teknologi, proses atau infrastrukturnya, di mana di dalamnya ada customer information yang dilakukan melalui dan akan menggunakan beberapa sistem eksternal providernya adalah kita akan menggunakan Netcore dan lain-lain. Begitu juga untuk pembayaran kita akan bisa menggunakan BCA, GoPay, dan lain-lain. Oke. Berikut biaya operasional dan capex kami. Oke. Seperti yang dilihat bahwa di tahun peningkatan tertinggi dari tahun di capex ini adalah yang paling tinggi adalah di tahun pertama, karena ini adalah berhubungan dengan masalah pembuatan website dan lain-lain. Oke. Dan untuk OPEX-nya adalah di tahun ke-3, karena ini adalah
Oke, next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Tiwi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Divi. Saya akan melanjutkan di chapter 7. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaan. Oleh sebab itu, Werlogi berusaha menyusun perencanaan sumber daya manusia dengan tersistematis agar segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Berikut framework yang kami gunakan pada manajemen sumber daya manusia Werlogi, diantaranya ada tujuan dan sasaran human capital, yang kedua ada budaya perusahaan, yang ketiga struktur organisasi, keempat perencanaan human capital plan, dan yang kelima ada proyeksi human resource cost. Next. Berikut tujuan human capital Werlogi membagi tujuan perusahaan dalam 3 jangka, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk strategi jangka pendek sendiri, perusahaan tengah berada pada tahap inisiasi, sehingga strategi yang digunakan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan SDM dan penguatan sistem strategi yang digunakan. Untuk jangka menengah, ada meningkatkan soft skill dan hard skill karyawan seperti kepemimpinan dan kerjasama tim melalui pelatihan atau training. Lalu ada di jangka panjang, yaitu salah satu contohnya mempersiapkan strategi talent acquisition yang baik untuk memaksimalkan produktivitas perusahaan. Next. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, perusahaan menyusun sasaran atau langkah-langkah yang konkret dan terukur sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Pada tujuan jangka panjang, sasaran perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam mencapai tujuan merekrut karyawan, sasarannya adalah 100% kebutuhan karyawan SDM perusahaan terpenuhi melalui human capital plan. Pada jangka menengah, sasaran perusahaan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill karyawan diantaranya melaksanakan program pelatihan soft skill setahun 4 kali. Untuk jangka panjangnya, perusahaan berusaha mempertahankan SDM berkualitas dan mempersiapkan regenerasi karyawan. Sasaran yang dilakukan perusahaan untuk mencari regenerasi calon karyawan potensial diantaranya menyelenggarakan kegiatan magang dengan durasi 6 bulan untuk 10 orang setiap tahunnya. Next. Okay, next. Next. Untuk artefak atau bentuk-bentuk budaya yang secara langsung dapat diamati meliputi elemen-elemen fisik dari seperti tagline kami, yaitu Smart Warehouse with Werlogi. Pada logo perusahaan juga terdapat slogan All-in-One Marketplace for You Business. Selain itu, artefak perusahaan juga tergambarkan melalui tata ruang kantor dan seragam perusahaan. Next. Werlogi menggunakan sistem C-level dalam penyusunan struktur organisasinya. Struktur ini memiliki kelebihan berupa pengambilan keputusan yang lebih cepat, komunikasi efektif, serta meningkatkan fokus, visi, dan strategi perusahaan. Oke, next. Lalu ada perencanaan human capital. Di sini ada rekrutmen. Rekrutmen yang dilakukan Werlogi berupa perekrutan tenaga baru maupun dengan penempatan tenaga lama pada posisi tertentu. Lalu ada pelatihan. Werlogi memberikan pelatihan dan pengembangan kepada seluruh karyawan, baik yang baru bergabung maupun yang sudah lama, dengan tujuan meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas dan bertanggung jawab masing-masing di perusahaan. Lalu ada sistem kompensasi. Sistem kompensasi karyawan didasarkan pada peraturan pemerintah PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya waktu kerja dan waktu istirahat, pemutusan hubungan kerja. Lalu ada absensi karyawan. Sistem absensi karyawan pada Werlogi berdasarkan jam kerja. Jam kerja yang kita terapkan di sini dari hari Senin sampai hari Jumat di jam 9 sampai jam 5, menggunakan metode dengan fleksibilitas tinggi karena tidak sedikit karyawan yang melakukan kerja di luar kantor. Werlogi menggunakan aplikasi High Risk Grid Day untuk mengumpulkan data absensi karyawan. Next. Lalu ada evaluasi pekerja. Evaluasi pekerja dimulai dengan analisis pekerja dan berakhir pada titik di mana nilai pekerjaan dipastikan untuk menentukan kenaikan gaji atau insentif setiap tahunnya.
Evaluasi dilakukan dengan pengiriman tanggapan penilaian dari karyawan melalui work evaluation sistem, lalu ke kurasi data kinerja karyawan melalui kepala divisi, lalu pelaporan penilaian kepada C-level, lalu di terakhir ada pelaporan hasil rapat evaluasi sebagai dasar predikat karyawan. Lalu ada sistem PHK. Sistem PHK yang diberlakukan Werlogi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Next. Lalu di sini ada proyeksi HR cost-nya. Kita masuk dalam proyeksi HR cost untuk jumlah talent yang kita rancang untuk tahun pertama berjumlah di 39 hingga mengalami peningkatan di tahun kelima menjadi 63 talent. Peningkatan ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan dari segi biaya, kita alokasi beberapa sumber biaya mulai dari gaji, THR, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kompensasi PKWT, dan rekrutmen peningkatan setiap tahunnya didasari sesuai dengan perkembangan inflasi di Jakarta sebesar rata-rata 5,6%. Oke, next. Lalu untuk chapter selanjutnya, ada framework financial plan Werlogi, ada 5 tahapan kegiatan perencanaan keuangan. Werlogi adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah menetapkan tujuan dan sasaran keuangan bisnis secara jelas. Tahap kedua, memahami elemen-elemen perencanaan keuangan bisnis termasuk pendapatan biaya dan modal. Tahap ketiga, perumusan dan analisis proyeksi keuangan, laba rugi, neraca, dan arus kas. Yang keempat, ada analisis kelayakan investasi melalui ROI, payback, sama IRR. Tahap kelima, merumuskan dan menganalisis kinerja keuangan dengan analisis rasio keuangan. Next. Rencana operasional untuk mencapai tujuan keuangan harus memastikan ketersediaan dana untuk berbagai biaya operasional perusahaan Werlogi. Ini mencakup biaya pendirian perusahaan. Next. Perencanaan keuangan Werlogi melibatkan perencanaan pendapatan dari mulai biaya capex, biaya pemasaran, OPEX, SDM, manajemen risiko, dan depresiasi pada proyeksi income. Werlogi naik sekitar 40-49% sejak tahun 3 sampai tahun 5. Next. Lalu ada proyeksi laba rugi. Werlogi dibuat untuk mengidentifikasi pendapatan dan biaya perusahaan. Ini memungkinkan evaluasi efisiensi dan profitabilitas perusahaan serta membantu dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk perbaikan. Pada proyeksi neraca keuangan Werlogi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam hal aset terutama pada kas dan bank modal di store dan juga meningkatkan laba atau rugi mencerminkan kinerja keuangan yang positif dan dari tahun ke tahun. Next. Untuk portofolio Werlogi pada analisis kelayakan investasi dari sisi mengidentifikasikan efisiensi investasi dengan mengukur presentase laba terhadap investasi awal. Dalam hal ini terlihat dari positif angka 4% melalui dari tahun kedua hingga tahun kelima. Next. Untuk analisis kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan metode analisis rasio keuangan. Margin laba Werlogi rata-rata sebesar 43%. Margin laba yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk menghasilkan laba. Next. Lalu ada manajemen resiko. Berikut framework yang dan tujuan dan sasarannya sebagai salah satu contoh tujuannya yaitu melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi resiko berdasarkan 5 level. Kemungkinan dengan sasarannya yaitu memiliki matriks evaluasi dan mitigasi resiko yang disusun sesuai dengan ISO 31000-2018. Untuk jangka menengahnya, salah satu tujuannya yaitu melakukan pemantauan resiko secara berkala untuk menurunkan besar resiko melalui kegiatan mitigasi dari setiap proses dan untuk sasarannya yaitu memiliki personal manajemen resiko yang menyelenggarakan yang disetujui direktur.
Untuk salah satu jangka panjangnya yaitu mengintegrasi aktivitas setiap manajemen risiko menjadi aktivitas rutin dan sasarannya yaitu pelaksanaan manajemen risiko menjadi hal rutin yang dipahami oleh setiap staf pada masing-masing divisi. Next. Lalu ada prinsip dan kerangka manajemen risiko werlogi. Melakukan manajemen risiko sesuai dengan standar ISO 31000-2018, di mana proses manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari proses manajemen dan pengambilan keputusan serta integrasi ke dalam seluruh struktur operasi dan proses organisasi dengan menerapkan 8 prinsip. Lalu ada kerangka. Tujuan dari kerangka manajemen risiko ialah membantu organisasi dalam melakukan integrasi manajemen risiko dalam segala kegiatan dan fungsi perusahaan. Next. Bisa dilihat di sini ada proses manajemen risiko. Level resiko yang berwarna merah ini atau sangat tinggi besarannya resikonya ada di angka 13 sampai 25. Lalu level resiko yang berwarna orange atau tinggi besarannya resikonya mencapai 10 sampai 25. Resiko yang berwarna kuning atau atau sedang besaran resikonya mencapai 5 sampai 9. Sedangkan level resiko yang berwarna biru atau rendah besarannya mencapai 3 sampai 4 dan level resiko warna hijau atau sangat rendah ini mencapai di 1 sampai 2. Next. Lalu ada peta analisis resiko. Dalam menentukan analisis resiko melalui beberapa tahapan antara lain menilai resiko berdasarkan level kemungkinan dari faktor biaya, waktu, serta cakupan proses bisnis. Hasil dari analisis resiko tersebut kemudian mendapatkan nilai kemungkinan serta nilai dampak yang akan menjadi indikator untuk menentukan nilai resiko dan level resiko pada tahap evaluasi resiko. Next. Lalu ada peta evaluasi resiko. Diketahui bahwa dalam menentukan evaluasi resiko ditentukan melalui nilai resiko yang didapatkan dari perkalian level kemungkinan serta level dampak. Next. Ini adalah mitigasi resiko. Setelah melalui rangkaian identifikasi kemungkinan resiko, dampak resiko, selanjutnya dapat melakukan urutan prioritas resiko yang ada. Pembuatan analisis resiko harus melingkupi antara lain informasi untuk manajemen sehingga prioritas resiko dapat dipahami dan diprioritaskan. Langkah selanjutnya setelah pengukuran terhadap semua resiko yang ada adalah melakukan penanganan dan tindakan atau mitigasi resiko yang perlu dilakukan oleh werlogi guna mencegah dampak resiko yang akan terjadi. Next. Lalu di sini ada biaya manajemen resiko. Biaya manajemen resiko yang mana tahun pertama biaya manajemen resiko mencapai sampai 51.440.500 rupiah. Sampai di tahun kelima yaitu 38.267.500 rupiah. Next. Sekian presentasi dari kelompok warehouse. Kami kembalikan kepada Bu Rina. Bu Rinanya sedang sholat barangkali ya? Enggak, lagi azan bentar Pak, suara saya kayaknya jadi kecil. Kirain.
Oke, terima kasih sudah menunggu. Teman-teman, terima kasih untuk presentasinya, waktunya pas. Kita mulai ya, diskusinya sudah siap, tim Wirologi? Ya, siap. Ya, ya. Oke, kita mulai dari Pak Geri untuk memulai diskusinya. Silahkan Pak Geri. Ya, baik. Terima kasih Bu Rina, Mas Resdi, Pak Tantri, dan teman-teman ya. Mbak Ya, selamat Pratiwi, malam. Mas Adi, Mas Divi, dan Mas Adi. Nah, sebetulnya pertanyaan pertama dari saya tuh, waktu itu saya pernah koordinasi dengan event Alex dari Bukalapak. Beliau coba bikin sebuah model yang sama terkait layanan gudang digital pintar terintegrasi gitu ya. Jadi memang apakah ini barang yang sama atau tidak nanti mohon dijelaskan. Kenapa? Karena layanan gudang digital pintar yang terintegrasi itu konsep modelnya adalah memang warehouse, tetapi dengan mengumpulkan semua user yang terkait satu sama lain. Artinya apa? Perpindahan logistiknya itu hanya di warehouse tersebut gitu kan. Misalnya antara penyedia kopi, kemudian tiba-tiba ada gudangnya si apa tuh Janji Jiwa dan plastik dan segala macam. Artinya apa? Model market dari apa ya? Strategi marketnya adalah dia akan coba menggrab semua unsur-unsur yang terkait dengan stakeholder. Ini pertanyaan dari saya itu. Kalau iya, oke, bagus. Berarti nanti saya akan tanyakan bagaimana konsep strategi marketnya, bagaimana mengintegrasikan sistemnya, kemudian bagaimana menyiapkan perangkat lunaknya dan segala macam seperti itu. Kalau tidak, ya berarti memang ini konsep warehouse seperti biasa, kemudian tapi ditambahkan dengan apps, kemudian untuk mencoba rekrut apa ya, mencari marketnya. Silakan, barangkali ini pertanyaan awal dari saya seperti itu. Nanti kita lanjutkan. Siapa dulu, Mas Divi atau Mas Adi? Silakan, atau Mas. Baik Pak, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya Zaini Abdillah Pak, atau di antara teman-teman saya dipanggil dengan Adi. Kebetulan untuk bisnis kami totally beda sih Pak dengan yang Bapak sebutkan barusan. Kalau untuk Bukalapak biasanya itu disebut fulfilling Pak, atau fulfillment. Jadi si Bukalapak menyediakan warehouse-nya, kemudian dia mengumpulkan mulai dari A sampai Z. Kalau di kami kebetulan platformnya Pak, website-nya atau marketplace website-nya. Jadi kami mengumpulkan semua vendor mulai dari warehousing company, 3PL atau logistics, kemudian racking company, pallet company, forklift, kemudian mungkin juga freight forwarder, kemudian ada software, perusahaan software, WMS atau TMS, Warehouse Management System dan Transportation Management System. Kemudian juga kami mengumpulkan perusahaan asuransi bahan baku, material, dan asuransi pengiriman. Jadi semua di dalam satu website tersebut, Pak. Tujuannya adalah kami mencoba melakukan matchmaking dari usernya bisa UKM atau korporasi, dan juga si vendor atau mitra yang akan bergabung di website marketplace kami, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Zain. Jadi lebih clear lagi ya, bukan physically tetapi digitally gitu ya. Gitu. Nah, saya ingin yes. Oke, saya ingin tanya terkait model matchmaking tadi. Artinya kan memang Mas Zain sudah punya semua stakeholders, kemudian sistem yang tadi, bagaimana menyiapkan integrasi sistemnya, kemudian model matchmakingnya seperti apa, supaya optimal apa yang dilakukan. Karena memang kami pun juga kebetulan saya prodi Magister Ilmu Komputer, ada beberapa penelitian bagaimana menggunakan model-model AI untuk melakukan itu. Silakan, barangkali ada yang bisa menjawab. Ya, mungkin saya coba jawab lagi, Pak. Matchmakingnya first things itu dari lokasi tentunya Pak. Jadi dari si user atau korporasi UKM atau korporasi terdekat mencoba mencari vendor atau UKM mitra terdekat. Yang pertama matchmakingnya seperti Gojek mungkin ya Pak ya. Kemudian matchmaking yang kedua tentu dari sisi kebutuhan jenis industri perusahaannya. Kemudian yang ketiga mungkin dari
apa namanya, layanan servisnya, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi dari si user membuat satu sistem apa ya, kita di website kita rencananya ada RFI, Pak, request for information, kemudian juga ada RFP, request for proposal. Dari situ tuh kemudian di matchmaking. Ya prototipenya seperti itu sih, Pak. Oke, makasih. Barangkali ada rekan-rekan yang bisa bantu atau mau nambahkan Boleh, silakan. di sebelahnya. Kalau dari saya Pak, Pak Geri, saya coba tambahkan Pak. Jadi kalau dari pengalaman saya, memang kebetulan saya di digital marketing ya Pak. Banyak datasets yang memang nanti kita akan gunakan sebagai basis big datanya, dari mulai cookies, kemudian beberapa data dari CRM yang nanti kita akan kelola. Nah di situ nanti kita akan coba melakukan analisa sih sebenarnya matchmaking yang untuk user ini personanya seperti apa, dan kemudian kita mau coba juga dengan beberapa vendor. Kebetulan ada juga vendor CRM yang namanya CleverTap, itu bisa melakukan apa namanya, datasets dari event yang dilakukan di website, kemudian cookies dan data lain kita combine jadi satu. Itu kita akan coba melakukan matchmaking dengan cara usernya itu sebenarnya ini interestnya seperti apa, psikografiknya seperti apa, domisili di mana, dan itu akan kita coba gabung dalam satu analisa dan strategi seperti itu, Pak. Oke, Mas Divi mau nambahin atau Mbak Pratiwi nggak? Oh, Pak. Oke, kenapa saya bertanya itu? Karena tadi kan sebetulnya kalau model yang Alex bikin itu memang physical semua hadir. Nah kalau sekarang memang digital. Nah saya membayangkan sebetulnya dari model bisnis ini secret recipe-nya itu adalah matchmaking tadi. Gitu ya. Jadi memang competitive advantage dari perusahaan atau startup yang akan dibangun itu adalah secret recipe-nya itu algoritma bagaimana melakukan matchmaking. Kenapa? Kalau tidak ada algoritma itu, maka semua orang bisa mengadopsi model yang sama, kumpulkan semua list of stakeholders, kemudian dilakukan tadi overlay mana yang dekat dan segala macamnya seperti itu. Padahal sebetulnya kekuatan dari startup ini atau secret recipe-nya adalah bagaimana memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk memprediksi sebetulnya misalnya kayak tadi sebuah UMKM itu butuh dari mulai perizinan apa dan segala macam, dan kita menjadi advisor untuk itu barangkali gitu ya, ataupun ada sebuah produk lain yang di mana matchmaking-nya itu. Jadi saya membayangkan adalah startup ini banyak memberikan advice untuk sebuah organisasi baru. Nah, saya membayangkan itu. Jadi kalau boleh nanti bisa diceritakan itu. Kenapa? Kalau itu bisa diceritakan, maka itu adalah apa ya, secret recipe-nya kalian gitu. Kalau tidak ya begitu paper ini dikeluarkan tiba-tiba ada yang mengadopsi, udah itu menjadi kompetisi dari inisiatif yang sedang dilakukan. Gitu nggak? Atau ada barangkali ada mau dikeluarkan secret recipe-nya, silakan. Sebetulnya Kalau sih nggak ada, sebelumnya gimana? kami memang ada plan untuk namanya service konsultan, Pak, konsultasi service untuk perusahaan baru, either yang memang sudah berdiri atau UKM yang kecil maupun perusahaan dari luar yang mau masuk ke Indonesia. Karena mereka kan pasti kalau perusahaan dari luar masuk ke Indonesia butuh ya perizinan segala macam. Kemudian mereka pasti relatif masih baru ya Pak untuk ya either mungkin mereka juga bisa dicari mencari via website sendiri. Cuma dengan adanya Wearlogi pasti lebih 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 membantu. Pun kami memang awalnya niatnya ada layanan service konsultasi Pak, konsultan untuk logistik dan layanannya Pak. Seperti itu. Ya, Pak Zain, artinya kalau tidak ada itu, ini bisa diadopsi dengan mudah oleh orang lain nggak? Paper apa ya? Ide ininya. Hmm,
Ya gimana Mas TV? Mas Boleh TV, silakan langsung Mas aja. TV. Sebenarnya itu dimasukin Pak. Cuman gini, karena kita kan tidak tahu jumlah budget yang mungkin kita dapatkan dari CPR. Ini streamingnya itu seperti apa? Dia tidak tetap gitu. Maka dari itu untuk hal itu kita tidak bisa menarget itu secara langsung. Cuman kita akan melihat dari satu banyak hal yang menjadi matriks yang mempengaruhi, diantaranya mungkin dari segi kompleksitasnya, dari segi perizinannya seperti apa. Nah itu tentunya akan berpengaruh sekali untuk segi effort yang kita keluarkan. Nah karena itu untuk servis ini ada, tapi mungkin kita nggak akan munculin gitu, karena sebenarnya ini agak susah, matriks yang agak susah untuk dimasukkan di dalam data itu sendiri gitu. Oke, Untuk masalah artinya pendapatan kalau dan dari segi revenue maupun dari segi marketingnya seperti itu Pak. Oke, artinya model ide ini kalau diadopsi oleh orang yang membaca paper ini bisa mudah direplikasi gitu nggak sih, Mas Divi? Iya betul Pak. Makanya salah satunya itu juga. Kan networking, kebetulan kita sudah punya basis data networking sih Pak. Jadi secara eh, pelaku, kebetulan saya sudah ada basis networking, jadi mungkin orang bisa secara secara aplikasi, tapi eh, secara human touch-nya mungkin belum bisa ya Pak. Seperti itu Pak. Oke, oke. Ya, makasih Pak Zen ya. Jadi karena ini digital, jadi begitu inisiatif startup model digital ini begitu keluar, kalau tidak punya secret recipe di belakangnya, akhirnya orang dalam sekejap mungkin ya cari programmer baru, oh modelnya gini ya, dia crawling aja semua aset gitu yang tadi dan apa ya, semua stakeholder dia bisa masukkan gitu kan. Jadi paper ini rilis ya besok mungkin ada lagi gitu kan, ada produk yang sama gitu ya. Nah oleh karena itu saya rekomendasinya Anda punya secret recipe. Misalnya salah satunya adalah kurasi aja. Sederhananya kurasi. Dari set of itu barangkali kita bisa ranking mana yang memang setelah dikurasi ini yang baik atau tidak baik dan segala macamnya. Sehingga pada saat kita sajikan pun juga ada sebuah effort yang kita lakukan dan itu yang tidak bisa dilakukan oleh kompetitor gitu. Gitu ya. Tadi karena Mas Zin punya network ya barangkali setelah network oh ini nih yang oke nih, yang grade A misalnya. Sehingga kita dapat valuasi pada saat kita ajukan inisiatif ini. Semua orang yang join ke kita, maka kita bisa kurasi, kita bisa memberikan advice, ini yang grade A, ini yang grade B, ini yang grade C. Nah, itulah yang kompetitor tidak akan miliki gitu. Nah, dari situ pun juga kita bisa naik level jadinya. Ada yang kelas premium, maka dia bisa dapat advice. Ini loh, untuk sebuah startup yang join di sini kelas premium, maka kita bisa advice. Ini loh yang kita rekomendasikan seperti itu. Itu sebetulnya yang inisiatif yang kalau bisa dijadikan secret recipe rekan-rekan. Kalau aplikasi diadopsi barangkali bisa sama, tetapi output yang direplikasi jadi beda. Kenapa? Karena di situ ada kurasi, ada kecerdasan artifisial dan segala macamnya seperti itu. Yang barangkali pas awal memang tidak langsung muncul, tapi in the end kita bisa lakukan. Kenapa? Karena data, aktivitas dan segala macam kita jadi pengetahuan itu bisa kita adopsikan ke dalam mesin sehingga dia bisa belajar. Gitu mesinnya. Nah, terkait pemanfaatan data. Kalau kita baca undang-undang perlindungan data pribadi seperti itu, model pengambilan datanya seperti apa? Yang tadi apakah crawling, apakah identifikasi satu persatu, kemudian pernah minta izin nggak bahwa data mereka akan digunakan dan diolah? Siapa yang bisa jawab tuh? Silakan dijawab. Dari ini izin menjawab Bu. Dari Ya, hasil interview sih
Pak, dari Ya, beberapa Dewi. ya dari hasil interview dari beberapa mitra, Pak. Oke ya, jadi karena Anda mengkolek data itu di memang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu harus ada agreement bahwa data mereka akan digunakan dan diolah. Jadi ada agreement. Ataupun bisa saja pada saat registrasi di bawahnya dituliskan gitu kan. Data ini akan disimpan dan diolah dengan persetujuan Anda. Klik yes, berarti dia menyetujui. Seperti itu. Kenapa? Karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi per Oktober itu udah mulai penaltinya akan jalan. Kalau kemarin tuh baru sosialisasi atau awareness. Begitu Anda ngolek semua data, maka begitu tim IT-nya tidak hati-hati, tiba-tiba data tadi bocor, forklift dan segala macamnya menceritakan semua itu. Dan yang mempunyai data merasa tidak memberikan barangkali gitu ya, karena tidak ada agreement, artinya Anda kena hukuman 4 tahun atau denda 2% dari organisasi itu. Nah, itulah trade itu yang harus dipersiapkan dan menjadi acuan, jangan sampai kita sudah collect data tadi kemudian tidak dipersiapkan. Kalau kemarin sih saya baca di paper Anda sudah berkoordinasi dengan pusat data yang menyediakan itu. Tapi saya berkoordinasi banyak sekali pusat data yang hanya menyimpan. Security-nya biasanya diserahkan ke user masing-masing. Nah, itu yang harus dimasukkan ya dalam business plan Anda. Itu Baik, Pak. Ya. ya, tolong dituliskan atau diperbaiki kalau tidak ada gitu kan, dan silakan baca kembali Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang jangan sampai begitu dirilis bocor kemudian malah bukannya untung jadi rugi. Baik. Darina, barangkali itu dari saya cukup ya, Mas Resti, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Geri. Kita langsung lanjut ya ke Pak Resdi. Silakan Pak Resdi. Ya, makasih Bu Rina, Pak Geri. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran ya. Nah, ini saya udah tulis di chat, jadi saya nggak akan baca lagi, tapi tolong di follow up pertanyaannya. Nah, kemudian ada pertanyaan juga yang sudah saya catat ini. Ada 3, jadi saya mengapresiasi kerja kerasnya tim ini ya, menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai kompleksitas operasional, teknologi, kemudian khususnya saya terkesan juga dengan bagaimana tim ini menguraikan penggunaan teknologi cloud. Ada AWS gitu ya disebutkan di situ. Ada arsitektur microservices, gitu ya. Ini menunjukkan pemahaman tentang tren teknologi terkini. Namun saya ingin menggali lagi lebih dalam beberapa aspek yang menurut saya perlu analisis yang lebih detail gitu ya di naskahnya, soalnya nggak ada gitu ya dijelaskan. Misalnya dijelaskan kan penggunaan teknologi cloud AWS, arsitekturnya microservices. Namun tampaknya belum ada penjelasan atau analisis mengenai tantangan keamanan data yang spesifik, strategi mitigasi risiko terkait teknologi ya, terkait juga dengan adopsi cloud dan microservices, terutama dalam konteks misalnya serangan cyber yang nanti semakin lama semakin beragam, semakin canggih, semakin kompleks, semakin tidak terdeteksi. Nah, dapatkah tim atau teman-teman ini menjelaskan secara lebih detail lagi bagaimana nanti Wearlogy mengadopsi infrastruktur, mengidentifikasi, mengevaluasi, merencanakan mitigasinya terhadap potensi risiko-risiko terkait keamanan data atau juga tadi privacy data. Tadi sudah disampaikan Pak Giri juga bagaimana Wearlogy memastikan kepatuhan terhadap regulasi data protection, data privacy, gitu ya. Soalnya gini, data privacy itu bukan data pribadi. Kalau data pribadi itu personal data. Kalau data privacy itu datanya ingin
ingin punya privacy. Sama aja kayak kita punya privacy, ingin menyendiri di rumah, menyendiri di kamar, nggak ada wartawan, nggak ada yang nguntit gitu ya. Nah ini juga data itu pengen sendiri, ingin tidak diganggu. Nah itu data privacy. Jadi orang suka salah, data privacy itu berarti data pribadi gitu ya. Bukan ya, data pribadi itu yang PII, itu personal identifiable information. Jadi data privacy, datanya jangan diganggu-ganggu gitu ya. Ada yang isinya data pribadi. Nah, di halaman berapa gitu tadi saya lihat kan sudah dijelaskan tuh ya penggunaan teknologi cloud, AWS, microservices. Cuman nggak ada kenapa pakai AWS, kenapa nggak Google Cloud, kenapa nggak pakai Azure gitu misalnya. Kenapa pakai microservices daripada apa ya lawannya microservices monolitik? Harus ada compare-nya gitu, plus minusnya, pro kontranya. Dah gitu dulu. Coba silakan siapa yang mau jawab duluan. Ya, izin jawab Pak Rusdi. Yep. Terkait keamanan data ya Pak. Sebenarnya kalau untuk keamanan data, terutama untuk platformnya sendiri, kita nanti berencana menambahkan konsen ketika user regis, dan di situ ada layer yang namanya user harus setuju, dan kita juga akan melakukan hashing Pak terhadap email atau phone numbers yang dia namanya submit ke platform berlogi. Nah, kemudian yang saya tahu juga untuk cyber security itu sekarang banyak beberapa sertifikasi seperti Certified Ethical Hacker Pak ya untuk Red Team. Kemudian ada yang blue teamnya juga untuk SOC. Jadi itu nanti kita akan coba mitigasi resiko untuk cybercrime-nya dengan menggunakan apa namanya talent yang punya kemampuan untuk istilahnya menjaga dari serangan, yaitu SOC, blue team. Kemudian ada juga internal penetration tester atau red team yang mentes sistemnya kita, seperti itu Pak. Terkait arsitektur cloud, kenapa kita pilih AWS? Itu sebenarnya lebih ke arah trust sih Pak. Dan memang kalau untuk AWS sendiri itu market share-nya lebih besar daripada Google Cloud dan Azure. Itu kenapa kita pilih AWS, karena memang dari uptime-nya dan sistemnya itu cukup baik seperti itu dibandingkan yang lain. Dan itu juga yang menjadi pertimbangan kita untuk menggunakan infrastruktur AWS Cloud dan microservice di Werlogi ya Pak ya, seperti itu. Mungkin dari Nah itu yang nggak ada kan di tes di ininya kan di business plan-nya. Pembandingnya Azure. Ya, untuk pembandingnya kita taruh di lampiran sih Pak di naskah. Oke. Terus kemudian skornya berapa kan harus ilmiah, nggak bisa dari trust gitu atau rasa-rasa gitu ya. Mestinya ada scoringnya dari beberapa aspek. Akhirnya dipilihlah AWS gitu. Ya kalau untuk scoring itu memang belum kita masukkan Pak. Jadi cuma standar perbandingannya dari sisi harga dan apa namanya market share sih. Ya, coba kalau ditambahin kan jadi lebih scientific, lebih ilmiah lagi juga bisa jadi dasar bahwa oh ya udah kita pilih yang ini. Kita nggak cuma pengen yang murah saja, tapi yang handal. Tapi handalnya yang gimana nih gitu. Ya. Baik Pak. Ya, nanti tolong ditambahkan. Nah kemudian kan ada juga ditulis tentang mau globalisasi gitu ya. Kan ada rencana ekspansi Werlogi ke pasar internasional. Tadi saya pernah baca. Memang langkah strategik sih in the next future gitu ya, karena ini udah pakai platform marketplace kan bisa diakses banyak orang. Cuma ada beberapa hal, ada aspek yang membutuhkan elaborasi lebih lanjut gitu, ditulis lagi atau dirinci lagi. Sebenarnya dalam dunia bisnis yang sekarang makin terkoneksi satu sama lain gitu ya, kemampuan untuk beroperasi kan secara efektif di pasar global jadi kunci suksesnya sebuah bisnis gitu. Kalau kita nggak efektif, nggak efisien, nggak pinter-pinter dalam menjalankan, bisa langsung nukik gitu. Karena
eh, kompetitor atau landscape dari bisnisnya memang kejam. Nah, dengan adanya pertumbuhan eksponensial teknologi yang makin pesat gitu ya. Nanti ada teknologi apa lagi ya 2024, 2025 gitu yang kita nggak kepikiran atau ada. Terus kemudian data makin lama makin berkembang. Ini dalam saya udah ngomong sebentar aja udah ada data yang tercreate di dunia ini udah tera-tera bergiga pertumbuhan dalam mengelola integrasi dan interoperability data lintas batas negara, batas kawasan gitu ya, jadi makin kritikal. Nah, dengan latar belakang ini, saya juga tadi lihat digambarkan juga strategi ekspansi global wearologi menggunakan IT untuk mendukung operasionalnya gitu ya. Hanya saya ingin mengajukan pertanyaan bagaimana wearologi bisa menyiapkan menghadapi tantangan integrasi dan interoperability data dalam konteks internasional gitu ya. Gitu. Jadi kan nggak cuma Indonesia aja ya, internationally bagaimana nanti perusahaan ini memastikan bahwa sistemnya tidak hanya kompatibel secara global, juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal yang ada di negara lain. Misalnya pasar Jepang kan spesifik tuh, kemudian pasar Amerika, pasar negara tertentu gitu. Nah itu agak bingung tuh, itu namanya going global atau going local but in another country gitu. Nah coba siapa yang bisa jawab? Tes, halo. Ya, Pak, mungkin saya coba jawab ya Pak. Monggo. Untuk persiapan wearlogi sendiri secara market global sebetulnya memang saat ini sih Pak, tujuan jangka panjang kita kebetulan 5 tahun ke depan masih bergerak di regional Pak Indonesia. Untuk ekspansi secara global atau persiapan secara global mungkin kita mau coba analisa kembali desain sistem informasi kita. Kemudian kita coba identifikasi kelemahan sama potensi kita sih Pak. Infrastruktur IT, kemudian mungkin scale up eh, data redundant sama tingkat demand di tingkat global mungkin itu Pak. Tapi untuk ekspansi secara global mungkin 5 tahun ke depan Wearlogi masih belum sih Pak. Karena kebetulan justru eh, tujuan jangka panjang kita Wearlogi malah memiliki aset Pak. Jadi seperti yang Pak Giri sampaikan sebelumnya, kita sebetulnya mau membuat physically warehouse dengan sistem yang terintegrasi. Tapi itu masih jangka panjang Pak, karena membutuhkan modal yang ya, lumayan besar sih Pak untuk memiliki aset dan lain-lain. Secara revenue juga itu lebih, menurut kami sih Pak, lebih lebih menarik ya annually dan secara depannya gitu Pak. Seperti itu Pak. Berarti nggak ada rencana jangka panjang untuk going global gitu? Kayaknya ada deh. Ada ya? Nggak ada ya? Maunya ini dulu ya, lokal dulu ya? Belum deh Pak sepertinya Pak. Belum ya? Oke. Nah, pertanyaan terakhir dari saya yang ketiga, saya ingin menekankan pentingnya ini apa, ketahanan, resiliensi, dan kesiapan sistem dalam lingkungan bisnis yang sebentar saya ngecas dulu.
Pentingnya resiliensi, kesiapan sistem, kan ada serangan, ada apa bencana alam, ada sabotase gitu ya, ada yang act of God, natural disaster, ada yang diserang gitu sama manusia secara fisik atau secara cyber. Nah, ini pentingnya ada disaster recovery sama business continuity. Nah, dari tadi saya lihat di tesisnya di business plan-nya memang sudah diuraikan, ada infrastruktur teknologi, ada capacity gitu ya untuk menghadapi permintaan pasar. Namun kan penting juga untuk mempertimbangkan skenario di mana sistem menghadapi kegagalan yang tak terduga. Ada peningkatan beban kerja waktu peak season pas ada Lebaran kah, ada Tahun Baru, Natal dan lain-lain gitu ya. Disebutkan juga kan di tesis ini ada pengembangan infrastruktur. Nah, saya ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai bagaimana nanti bisnis ini menyiapkan diri untuk menghadapi situasi kritis tadi, seperti ada serangan, ada bencana alam, kegagalan sistem, atau lonjakan workload atau beban yang tidak terduga. Nah, terus kemudian dikaitkan juga dengan arsitektur data dan sistem yang tadi sudah disebutkan tadi, ada AWS-nya, ada microservices-nya dan lain-lain. Monggo silakan. Baik, harus saya izin menjawab karena ini terkait dengan risiko, Pak ya. Kita sudah mendefinisikan beberapa risiko yang kita taruh di bab 9. Jadi untuk risiko itu ada beberapa seperti serangan hacker, kemudian ada karyawan misalkan mencuri source code dari aplikasi sistem. Jadi di sini kita coba untuk memitigasi, terutama dari peretasan Pak ya, atau sistem hacking itu, kita sebenarnya berencana menyediakan server internal Pak, server internal dan data recovery seperti itu jika ada serangan. Selain itu juga kita mencoba untuk menambahkan role seperti admin, user, dan bertingkat Pak. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke ruangan server seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian kalau untuk yang lainnya seperti ada kalau server mengalami downtime sehingga sistem itu atau websitenya nggak bisa diakses, itu kita mencoba menerapkan business continue plan dan mencoba menelpon atau menggunakan hotline call untuk menghubungi dari cloud servernya. Itu kurang lebih untuk mitigasi resikonya, Pak. Ya, tapi kan serangan bukan hanya hacker. Kalau dari tadi kan hacker aja, kan ada hacker juga bisa dibagi dua. Hacker yang ada di Rusia, di China jauh banget gitu ya. Dia mesti jago banget untuk bisa meretas. Tapi hacker yang di dalam tuh karyawan kita sendiri, nah itu namanya insider threat gitu ya. Nah itu yang lebih bahaya. Dia udah di dalam gitu ya. Terus kemudian ada malware, virus, macam-macam lah turunan-turunannya. Terus kemudian ada kesalahan manusia. Nah itu juga ada dua. Ada yang disengaja atau enggak. Jadi ada user yang nggak tahu dia lagi bikin apa gitu ya. Entah itu abai atau misalnya tangannya nyenggol tombol tertentu atau perangkat tertentu, itu kan unintentional. Nah, ada juga nanti kehilangan data atau tampering the data gitu ya. Jadi ada yang dihilangkan, jadi availability-nya yang diserang. Ada juga yang integrity-nya diserang, datanya diacak-acak gitu ya. Harusnya dikirim kemana, harusnya kemana, jadi kemana, quantity-nya berapa, jadi gimana. Itu datanya yang diobrak-abrik. Kemudian tadi ada serangan fisik, kemudian ada juga ransomware gitu ya. Nanti data kita dikunci terus tebus gitu ya. Nah, iya. Nah, risiko-risiko itu yang harus di list down, jangan sampai ada yang lewat gitu ya. Jadi ada kategori tadi natural disaster, ada unintentional, ada macam-macam deh, project IT yang mangkrak dan lain-lain, itu ada banyak. Jadi tolong dipikirkan selengkap mungkin gitu, sehingga BP-nya walaupun misalnya ini cuma persyaratan lulus, tapi kalau
BP-nya bisa dijalankan, kan jadi lebih baik gitu ya. Ya, Karena siap, nanti Pak. diperbaiki ya. Ya, nanti ditambahkan di bagian risikonya, Pak. Ya, ada banyak kok beberapa referensi yang udah memikirkan ini loh IT threat, threat terhadap IT yang tinggal dipilih atau tinggal dikembangkan, nggak usah mikir dari from scratch gitu ya. Baik, Pak. Demikian Bu Rina, pertanyaan dari saya. Terus tadi tolong di follow up yang tadi saya tulis ya di kolom chat. Siap. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Resti. Pak Giri, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum dilanjutkan? Enggak ada suaranya, Pak. Maaf, sekarang udah keluar, suaranya udah ada ya? Ada. Bentar. Oke. Jadi masukan dari saya memang kalau ini jadi competitive advantage, mohon punya secret recipe-nya sehingga model bisnisnya tidak mudah untuk direplikasi oleh yang lain. Jadi kalau perlu ditambahkanlah misalnya algoritma tadi matchmaking ataupun bagaimana crawling dan segala macamnya yang ada di belakang user interface. Artinya sistem yang teman-teman buat itu walaupun diadopsi hampir sama, tapi ada secret recipe yang tidak bisa diadopsi yang lain. Itu saja Mbak Rina, makasih. Ya, terima kasih Pak Giri. Saya lanjut ya teman-teman dari Wearology. Yang pertama, teknis penulisannya. Kalau nulis harus ada paragraf ya, jangan nyambung semua gitu. Ya kan ada aturannya ya dalam penulisan ilmiah dan akademis seperti itu. Kemudian biasakan itu hampir semuanya kayaknya gambar yang diambil dari satu sumber itu nggak ada sumbernya. Betul nggak? Langsung tuh gambar satu di bab satu, nggak tahu sumbernya ngambil dari mana. Dan itu tahun berapa sumber itu kan nggak ada ya. Harusnya setiap sumber yang memang diambil dari sumber lain dicantumkan sumbernya di bawah gambarnya. Betul ya, nggak ada. Atau di saya aja di naskah saya nggak ada. Tapi kayaknya hampir semuanya nggak ada deh. Iya, hati-hati dalam menuliskan naskah akademik harus ada itu. Betul nggak? Nggak ada. Mas Adi? Ya, Jawab. untuk linknya Bu, mungkin kita taruhnya di lampiran, tapi ya ini memang ada beberapa. Enggak, kan ada tata cara kalau kita mengambil gambar, ada sumbernya ya. Seperti itu. Ya Bu. Oke. Kemudian untuk tulisan-tulisan yang bukan bahasa Indonesia baku, itu harus di italic. Itu banyak banget ya istilah bahasa Inggris, hampir semua bahkan yang belum di italic. Jadi itu tuh editorial teknis penulisannya. Karena kalau di dalam naskah akademik itu kan menjadi penting ya. Sebagian sudah ada yang di italic, sebagian belum. Kemudian penomoran tidak menggunakan simbol-simbol, tetapi ada nomornya gitu ya, 1, 2, 3, ABC, atau romawi seperti itu. Jadi nanti dicek lagi. Terus ini kan bisnis kanvas modelnya berarti bikin 2 ya. Karena ada 2 dari pengguna dan mitra, betul ya? Betul Bu. Oke, nah kan juga kalau misalnya membuat gambar ada judul gambarnya. Ini nggak ada ya, tahu-tahu ada gambar aja gitu. Dan artinya kan ada market pengguna dan ada mitra di bab 5-nya harusnya. Iya nggak sih? Halo? Wearology? Betul ya? Kenapa Bu? Kan harusnya ada market untuk penggunanya, tapi juga ada market untuk mitranya. Betul nggak sih? Kan mitranya juga harus dicari kan. Maksudnya kan walaupun udah menyebutkan nama-nama perusahaan logistik, warehouse di atas, tapi kan itu kan nggak langsung jadi mitra kalian, benar nggak sih nantinya? Baik Bu. Iya, nah kalau di bab 5 saya mau tanya, kan kita harus terkait ya, ini contoh aja mengkaitkan bab 1 gitu ya dengan si bab 5.
menurut teman-teman ada yang kurang nggak tuh di bab 5-nya terkait dengan marketnya? Di bagian segmentasinya, Bu. Ya mana aja marketnya, misalnya kalau kita lihat di segmentasi penggunanya tuh apa sih atau siapa penggunanya dulu deh, Oke, karena kita kan ada dua, satunya user dan vendor. Vendor mitra itu kan dan pengguna kan. Penggunanya itu sendiri adalah UKM. Ada di mana sih di bab 5-nya? Atau saya yang nggak ketemu ya? Di mana? Maksudnya kan segmentasi itu adalah profiling ya. Profilnya penggunanya tuh nanti apa sih atau siapa, kan tadi banyak menyebut UMKM. Iya, tapi yang karakteristik UMKM-nya seperti apa sih yang akan dijadikan segmen itu untuk pengguna, benar nggak? Maksudnya begitu. Ya, betul. Iya, cuman kan di sini nggak kelihatan ya profilingnya tuh seperti apa. Karena kalau dilihat di segmentasi yang di bab 5, itu profilingnya tuh individu, orang gitu. Padahal tujuan penggunanya sepertinya kan bukan orang ya, tapi kan perusahaan juga. Bu, Nah, itu nggak cocok. untuk segmentasi itu sebenarnya di bagian tabelnya itu ada kebagi dua di bawahnya. Psikografi untuk yang user sama yang Iya, vendor. ada yang, iya, tapi kan nggak kelihatan nih, misalnya yang mana yang segmennya mitranya. Maksudnya mitranya tuh seperti apa sih? Itu kan targetnya ya di 5 tahun ke depan, kita tahun pertama itu ke mitranya dulu. Cuman segmen mitranya tuh yang seperti apa sih? Karakteristik mitranya tuh yang kayak apa sih? Profil mitra yang nanti akan dijadikan mitra itu perusahaan yang seperti apa sih? Kan nggak kelihatan ya. Nggak ada di tabel yang 5.2. Kan nggak ada. Betul nggak? Mitranya tuh profilnya kayak apa sih? Harusnya kan tabel 5.2 itu ada 2 tabel, betul nggak sih? Pertama, segmen atau profil mitranya kayak apa? Yang kedua, segmen atau profil si penggunanya. Benar nggak? Harusnya. Ya nggak? Gitu, Bu. Ya. Gimana? Ini memastikan dulu nih. Kan kita waktu mau bikin ini kan membayangkan juga, oh nanti yang menggunakan tuh akan digunakan oleh yang ciri-cirinya seperti ini. Kemudian membayangkan nanti mitranya tuh akan perusahaan logistik yang seperti ini gitu. Membayangkan gitu nggak sih? Iya, Bu. Nah, apakah sudah ada? Untuk ininya nanti saya rubah lagi sih, Bu. Nanti paling Kayaknya belum ada ya. apa untuk size marketnya ya, Bu ya. Bukan segmennya. Segmen itu kan profilingnya yang mau kita tuju. Kan ada 2 kan yang dituju, si mitranya dan penggunanya. Betul ya? Iya nggak? Nih, Iya, Bu. benar nih. Ya, oke. Nah, mitranya dulu deh, mau kayak apa sih? Mau mitra yang kayak apa yang disasar gitu. Kemudian penggunanya mau pengguna yang kayak apa. Kalau di sini kan nggak kelihatan. Ini kan usia
usianya siapa gitu kan, masa usia gitu kan, usia perusahaan kah atau apa, skala usahanya kan nggak ada di sini kan, ya nggak sih? Lokasi masa semuanya diambil dari Jawa, Bali, Sumatera, ya mungkin, tapi kan ini lokasinya siapa, mitranya atau penggunanya gitu, atau dua-duanya kan nggak ada nih, nggak jelas ya di sini gitu. Kemudian karena dia bukan end user orang ya retail, maka psikografis dan perilaku konsumennya kan nggak bisa kayak gini, memiliki gaya hidup modern kan nggak kayak gini gitu. Jadi nanti coba dibuat dan dipisah gitu segmennya, mitranya, segmennya tuh yang seperti apa, kelompok segmennya, dan untuk penggunanya seperti apa. Kemudian jadi targetingnya juga jelas kan, targetingnya untuk penggunanya gimana gitu. Masa ini targetingnya usia, status ekonomi, kan nggak seperti ini ya, maksudnya ini yang mana nih gitu, targetnya siapa, penggunanya atau mitranya yang di sini. Nanti lebih spesifik lagi ya, maksudnya usia itu usia apa? Usia perusahaannya atau usia orangnya nih? Kan yang ditarget bukan manajer logistiknya ya, tapi kan perusahaannya, betul nggak sih? Bener nggak nih? Ini kan targetnya penyewa manajer logistik kan sebetulnya dia yang melakukan atau ke aplikasinya dia, tapi kan yang ditarget kan bukan orang si manajer logistiknya, tapi perusahaannya kan yang dijadikan pengguna, iya nggak? Iya, Ibu. Iya, Bu. Ya, jadi bukan usianya si manajer logistiknya di atas 25 tahun, tetapi kan profil perusahaannya, kalau manajer logistik itu kan ya orang yang menggunakan aplikasinya, tapi kan bukan profilnya si manajer logistiknya kan, ya nggak sih? Yang disasar kan bukan penggunanya, bukan si orangnya gitu, tetapi perusahaan penggunanya, ya nggak, Mas Divi atau siapapun? Iya, Bu. Atau gini deh, kalau saya tanya, kira-kira dalam bayangan teman-teman ini, penggunanya tuh siapa sih secara detail? Ciri-ciri yang nanti akan menggunakan layanan ini tuh perusahaan atau UMKM yang seperti apa sih? Soal tadi kan banyak nyebut UMKM, seperti apa sih? Coba, supaya kita juga ada bayangan nih. Oh, nanti yang akan menggunakan tuh ini penggunanya siapa? Atau seperti apa? UKM, ya UKM, ya kayak perusahaan yang punya usaha yang terhubung dengan logistik, Bu. Jadi kayak ada yang membutuhkan warehouse, jadi penyimpanan, dan juga membutuhkan logistik pengiriman barang, seperti itu sih sebenarnya. Atau bayangannya, contohnya perusahaan apa sih? Gitu. Mungkin contohnya ini Bu, kita punya bisnis online. Misalkan kita punya gudang online di Shopee, kita jualan make up, tapi kita udah ada di beberapa wilayah, jadi kita harus membutuhkan warehouse gitu Bu. Oke, kalau disebut nama, misalnya seperti apa? Ada suaranya. Oke, nah kayak gitu-gitu tuh kan harusnya bisa dikasih gambaran ya di segmentasi penggunanya dan targetnya ya. Jadi bukan yang seperti kalian bikin ini sih, ini kan kurang pas. Nanti tolong diperbaiki ya. Oke, kemudian diproses nih. Kalau misalnya proses untuk bisa jadi mitra atau mitranya bisa menjadi bagian yang akan di mix match-kan oleh kalian. Itu prosesnya ada di mana sih? Terus kayak gimana? Sebetulnya kalau saya boleh jawab Bu, saat semua user UKM dan korporasi mulai prosesnya Bu ya, masuk ke website kami, kemudian
Kalau untuk yang user free tanpa subscribe, mereka bisa tetap masuk register. Tapi kalau untuk user atau mitra atau vendor yang berbayar, mereka selain memasukkan data pribadi mereka, mereka juga biasanya untuk perusahaan atau user, mereka diwajibkan memasukkan data perusahaannya, Bu, seperti NIB, kemudian eh, ya mungkin NPWP dan KTP mereka. Itu untuk Mitra ya, verifikasi identitas, Bu. Ya, Bu. ini untuk mitra ya. Eh, untuk user yang premium juga seperti itu, Bu, karena kita untuk mencegah risiko apa inquiry yang false, yang Ada di mana? ya yang false gitu, Bu. Itu ada di mana? Misalnya saya pengen jadi mitra gitu. Hmm. Terus saya pengen tahu ini caranya gimana sih? Itu ada di mana sih? Eh, Kalau website mungkin kita coba play prototype websitenya ya mungkin ya, Bu, ya, sebentar, Bu. bukan maksudnya kalau dibaca di sini di bab Oh, 6 ada di di mana? operational sih, Bu, sebentar, Bu. Di Ya, share. bab 6. Iya, cuman di mana? Ada operational di share. Di halaman berapa deh? Iya, ada di operasional, tapi di mananya maksudnya? Misalnya, oh saya pengen nih bisa jadi mitranya, terus saya nggak mau nanya-nanya, saya baca aja gitu. Di mana ya caranya? Di mana ya bagannya gitu. Kan biasanya orang cari bagan ya, caranya. Ya, ini untuk halaman mitra, Bu, ada di halaman 93. Tapi kalau Nah, ini ada di atasnya sih, Bu, untuk aliran penggunanya. berarti mitranya ada ya di situ Ada. ya. Ya. Oke. Oke, itu deh kalau dari saya. Tapi kayaknya kalian, oh iya, satu lagi IRR di bab 8. Itu nggak ketinggian 56%. Kayaknya jarang bisnis yang IRR-nya tuh di atas 20%. Kecuali bisnis maksiat ya. Ini kan enggak, 56% tuh tinggi banget loh. Kalian ada yang salah hitung kali di mana gitu. Ya enggak? Coba dicek lagi. Yang bikin keuangan siapa sih? Ini Saya, enggak ada Bu. yang latar Saya jawab, keuangan Bu. lagi. Uh, Oh iya. mau izin. Kebetulan saya yang bikin keuangan karena di kami berlima ini tidak ada yang bikinan keuangan. Saya mengerti sedikit. Kebetulan mengapa IRR kami tinggi. Komparasinya adalah modal di awal yang kami setorkan memang cukup besar, sekitar 20 miliar. Sementara dari Capex-nya sendiri hanya sekitar, ya, Capex awal sekitar 10%, 20%, Bu. Jadi, dan untuk eh, proyeksi pendapatan juga berpengaruh dari apa perhitungan financial plan kami, Bu. Ya kayak dicek lagi sih. Soalnya kan kalau di feasibility study tuh malah aneh ya. Kalau misalnya terlalu tinggi ya IRR-nya. Baik, Bu. 56% tuh ketinggian sih. Nggak wajar. Gitu. Pasti ada hitungan yang nggak wajar. Iya. Cuma saya nggak ngecek detailnya yang mana. Tapi kan biasanya kita baca duluan, oh IRR-nya berapa nih gitu. Cuman kalau ketinggian juga janggal. Baik, Bu. Gitu. Kami cek kembali, Bu. Oke, kalau dari saya sih itu aja. Kita lanjut ya ke Pak Tantri. Silahkan Pak Tantri. Oke, terima kasih Bu Rina. Jadi gini ya, mungkin dari kita mulai dari revenue stream ya. Pada saat perencanaan keuangan, kalian harus memperhitungkan yang namanya bisnis kalian ini duitnya dari mana, where the money come from ya. Duitnya dari capital gain atau konvensional. Kalau hitungan kalian itu konvensional. Jadi kalian mengandalkan revenue. Padahal biasanya di bisnis kayak gini itu capital gain. Ngerti nggak maksudnya capital gain? Kalian punya 100%.
kemudian berkembang, kemudian kalian jual, dapat capital gain. Jadi yang utama dari bisnis kalian itu bukan duit. Kalau startup kan kayak gitu, bukan duit tapi mungkin lebih apa namanya, lebih ke jumlah user. Paham nggak? Paham, Pak. Dari jumlah user. Jadi mungkin kalian akan cor-coran apa namanya, harganya murah atau promonya banyak supaya jumlah usernya banyak. Kalau jumlah user banyak kan kalian mungkin bisa menjual itu, menjual share kalian ke investor yang baru, kemudian dapat duitnya dari situ. Jadi bukan bukan mengandalkan apa namanya, eh, keuangan yang konvensional ya, gitu ya. Mungkin diperbaiki itu. Di sini kelihatan kalian terlalu apa namanya, pada saat apa namanya, cost-nya itu terlalu kecil, cost untuk mendapatkan ini sehingga kelihatannya untungnya gede, padahal realitasnya kan nggak seperti itu ya. Jadi untuk keuangan tolong diperbaiki. Tadi sebut juga chapter 5 juga krusial ya. Ini perusahaan jadi B2B ya. Yang menyewakan itu perusahaan, yang nyewa juga perusahaan, ingat ya. Kalau B2B itu nggak ada psikografis, tadi udah disinggung Bu Rina. Oke, dari saya cukup, Bu Rina, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Tantri, Pak Resti, Pak Giri, ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup, teman-teman tutup presentasi dan ujiannya. Silakan di closing dulu statement untuk presentasinya, satu aja. Nanti kita kalian tunggu ya, kita akan panggil, kita masuk ke ruang untuk menilai. Kalian tutup dulu presentasinya. Salah satu. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu telah menguji BP Warehouse. Kami tutup untuk sidang tidaknya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Kita ini dulu ya, kasih penilaian. Kalian jangan lihat ya. Tunggu nanti kita panggil. Pak Resti, halo Pak Resti, halo Freeze Pak kayaknya. Resti, Freeze. halo Pak Resti, halo halo. Oh, udah.
recordingnya boleh di